Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan ayah bunda orang tua kami, Bapak Haji Arpan dengan Bu Hajah Siti Mastura, yang berkesempatan lagi-lagi mendampingi kami pada kesempatan ini. Yang saya hormati Kepala Kampung Pulau Besing, Kecamatan Gunung Tabur beserta seluruh jajarannya, Ketua BPK beserta anggota, pengurus PHBI dan panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kampung Pulau Besing, ketua-ketua RT, pemuka agama, tokoh masyarakat, alim ulama, ibu-ibu majelis taklim, anak-anakku, Bapak Ibu hadirin majelis yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling pantas untuk kita selalu ucapkan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan banyak kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman Islam, kesempatan waktu luang, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan nanti dengan peringatan Isra Mi'raj ini ada beberapa hikmah nanti yang akan kita petik untuk kita ambil untuk dalam rangka kita berupaya sebagaimana tema kita pada hari ini dengan Isra Mi'raj, menuntun insan mandiri untuk beribadah lalu kemudian meningkatkan kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, mujahadahnya, Islam sampai kepada kita sekalian. Dan kita selalu berselawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan dengan selawat kita ini insyaallah mudah-mudahan nanti akan mendapatkan syafaat kelak nanti di yaumil akhir, yang tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, indah amma, patuan-patuan, kula kaparais, anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Baru hitungan kedua insyaallah. Peringatan Isra Mi'raj yang kita gelar pada hari ini adalah merupakan kesyukuran yang luar biasa, yang mudah-mudahan
ada intisari atau oleh-oleh yang dapat kita petik dan untuk kita jadikan bekal kita di dalam meniti dan menata perjalanan kehidupan kita yang masih disisakan oleh Allah, sehingga kita benar-benar memahami dan mampu menjalankan segala apa yang menjadi perintah-perintah Allah, yang kita ikuti pula dengan kemampuan untuk meninggalkan segala apa saja yang menjadi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku bisa konsentrasi naklah? Dalawas. Bapak-bapak, beliau-beliau mungkin supaya anda rangat ini menghadap saja ke sini beliau. Menghadap saja ke sini. Enggak usah membelakangi. Nah, putar saja menghadap ke sini biar kita lihat-lihatan, Bah. Ada nyaman juga kita belakang-belakangannya. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra, Mi'raj. Ada dua kata yang sering sudah kita kenal dan sudah kita sering dengar. Isra itu apa? Mi'raj itu apa? Jadi mun anak ditanya Isra itu apa, pasti dinya nasi kotak. Ya kah? Isra itu apa? Nasi jadi jawabannya jangan nasi kotak. Ya. Isra Mi'raj. Anak-anakku tolong dengarkan. Kan dia ada pertanyaan, siapa dapat menjawab? Ah, ada uang pulsa. Siaplah? Nah. Udah lawas. Panitia berapa lawas ini? 30 menit, 40 menit, 50 menit. Ini jam 10. Jam 10 kurang 10. Sanggup sampai jam 11, Bu? Bapak-bapak, sanggup sampai jam 11? Siap sejam pala? Ya kita lihatlah kan dia. Kira-kira ada antara mulai sudah tahan rupanya, ya kita binggan. Indah amma kulaka parais yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanallazi asra bi abdi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekelilingnya kata Allah sudah kami berikan keberkahan agar kami perlihatkan sebagian saja tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yang disebut dengan Isra. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram di kota Makkah menuju Masjidil Aqsa di kota Palestina. Jaraknya itu kira-kira kurang lebih 1.500 km. 1.500 kilometer. Ingat-ingat naklah. Dari kota Makkah ke kota Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jaraknya 1.500 kilometer. Jauh kah ini? Jauh lah.
Yang pada waktu itu kalau ditempuh dengan perjalanan, dulu di masanya 14 abad yang silam, orang bisa menempuh perjalanan dari kota Mekah ke Palestina itu, yang jaraknya 1500 km, itu harus ditempuh kurang lebih 1 bulan perjalanan. Menggunakan unta atau kuda. Berarti kalau Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu sekurang-kurangnya dia memakan waktu 2 bulan pulang pergi. Tapi ternyata Bapak Ibu, tidak hanya sekedar perjalanan Rasulullah dari Makkah ke kota Palestina, tapi Allah kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina itu, Rasulullah diangkat ke langit 1, ke langit 2, ke langit 3, 4, 5 sampai ke 7. Lalu kemudian ternyata tidak berhenti di situ. Allah kemudian mengangkat beliau sampai ke Sidratul Muntaha. Maka kalau hanya sekedar perjalanan Isra saja, dari kota ke kota, dari masjid ke masjid, dari bumi ke bumi, yang perjalanannya hanya masih mendatar, maka itu harus menggunakan waktu minimal 2 bulan. Tapi dilakukan oleh Rasulullah berjalan tidak sampai 1 malam, dia kembali ke kota Mekah belum masuk waktu subuh. Nah, sebelum kita bicara apa-apa yang terdapat di dalam rangkaian proses perjalanan Rasulullah ini, kita lihat dulu latar belakang kenapa Allah memperjalankan Rasulullah yang namanya Isra Mi'raj. Tapi sekarang kita sudah tahu Bu ya? Sudah tahu Bapak, tahu anak-anak, Isra itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang disebut dengan Isra. Nanti Mi'raj ketika Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Palestina diangkat oleh Allah ke langit. 1, 2, 3 sampai 7, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu disebut dengan Mi'raj. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Paham? Keretian Bu? Keretian sajalah. Nah, yang melatar belakangi kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan, paling tidak ada beberapa kandungan makna atau hikmah utama yang boleh jadi ini jarang terungkap. Kenapa Rasulullah di Isra Mi'rajkan? Apa yang menjadi penyebab? Apa yang menjadi latar belakang? Kenapa Allah mengisra mi'rajkan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pertama Bapak Ibu, Rasulullah itu habis atau selesai ditinggal orang tercintanya. Siapa orang tercinta Rasulullah? Siapa? Istri tercinta Sayyidah Siti Khadijah. Wafat beliau. Selang waktu yang bersamaan wafat pula paman beliau. Siapa paman beliau? Abu Talib. Diingat sayanglah. Siapa tahu kan dia muncul pertanyaannya ini. Nah. Jadi hampir secara bersamaan meninggal kedua kekasih daripada Nabi ini. Dialah orang yang paling dekat di dalam mendampingi dakwah Rasulullah. Kalau ada keluh kesah, ada curhatan, ada masalah, ada sesuatu yang muncul di tengah-tengah perjalanan dakwah Rasulullah, maka yang tempat beliau mengadu, yang tempat beliau curhat adalah kedua orang ini. Diwafatkan oleh Allah istri tercinta yang selalu mendampingi dakwah beliau, yang selalu memberikan support, yang selalu memberikan dorongan, yang selalu memberikan motivasi. Maka hidup itu digambarkan memang tidak bisa kita jalan dengan sendiri. Tidak bisa kita dengan sendirinya, tapi ada orang-orang yang mensupport,
ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang yang terus memotivasi kita, apapun pekerjaannya. Seorang RT bisa berhasil kalau tidak ada dukungan warga masyarakatnya, nihil programnya. Seorang kepala kampung tidak bisa jadi melaksanakan apapun kalau tidak didukung oleh warganya. Begitupun ke atas camat, bupati, gubernur, presiden sekalipun, kalau tidak didukung orang-orang bawahannya, maka akan sangat sulit mewujudkan apa yang menjadi program-programnya. Intinya Bapak Ibu, begitu kita ingin hidup, maka tidak bisa terlepas dari bantuan dan dorongan orang lain. Maka Rasulullah dalam berdakwah, istri tercinta inilah sebagai penyupportnya. Istri tercinta inilah sebagai tempat berbagi suka duka. Maka setiap ada masalah yang muncul, setiap ada persoalan yang ada dihadapi, maka curhatnya adalah ke istri tercinta. Nah, sementara pamannya Abu Talib adalah orang yang terhormat, orang yang disegani. Sehingga kalau dakwanya Rasulullah itu mendapat halangan, mendapat tantangan, maka yang muncul dan turun tangan adalah pamannya ini. Tapi diambil oleh Allah keduanya dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga disebutlah pada waktu itu, para ulama menyebutkan tahun duka bagi Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdukanya Rasulullah, kenapa? Karena dua kekasih yang selalu mendampingi, yang selalu mensupport, yang selalu mendukung perjalanan dakwah Rasulullah adalah kedua orang ini. Diwafatkan oleh Allah, apa hikmahnya Bapak Ibu? Hikmahnya Allah ingin mengatakan, bolehlah kita sesama manusia ini saling tolong menolong. Bolehlah kita sesama manusia ini saling support menyupport. Bolehlah kita sesama manusia ini saling memotivasi. Tapi ingat, yang menjadi sandaran kita dalam hidup ini bukan sesama manusia. Tapi Allah ingin tegaskan, bersandarnya kita dalam hidup ini hanya kepada Allah semata. Jadi ini pelajaran yang berharga buat kita. Kenapa diwafatkan dalam waktu bersamaan orang yang menjadi sandaran, orang yang tempat curhat, orang yang memotivasi? Allah ingin mengajarkan kepada Nabi dan kepada kita bahwa hidup ini tidak bisa kita bersandar kepada sesama manusia. Maka diwafatkan oleh Allah keduanya, maka Allah ingin mengatakan, kau hanya bersandar kepadaku. Kau hanya minta tolong kepadaku. Kau hanya mengadu kepadaku. Kau hanya curhat kepadaku. Maka diingatkan kepada kita melalui peristiwa Isra Mi'raj ketika kedua kekasih Rasulullah ini diwafatkan, agar kita hari ini juga menyandarkan seluruh persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah merasakan orang-orang tercinta kita yang tempat berbagi cerita, yang tempat kita berbagi suka duka, lalu kemudian diambil oleh Allah, maka itu rasanya pasti tidak bisa digambarkan bagaimana sedihnya kita. Nah, saya alhamdulillah hari ini kedua orang tua saya masih hidup. Makanya dalam waktu-waktu seperti ini, alhamdulillah, kalau keduanya sehat, mau dan bisa mendampingi. Dan alhamdulillah, di minggu lalu saya ngisi di Tanjung Batu, beliau ikut. Kemudian hari Senin saya mengisi di Kampung Merapun Kelai. Ternyata di perbatasan Merapun itu sudah. Alhamdulillah beliau ikut. Kembali lagi hari Selasa ke Teluk Sumanting. Ikut lagi beliau. Sebagai support saya hari ini, alhamdulillah, kedua pintu surga saya alhamdulillah masih ada. Sehingganya bagi kita yang alhamdulillah hari ini masih ada orang tua, jangan sama sekali tidak manfaatkan kehadiran kedua orang tua ini. Dialah yang menjadi pintu surga kita.
Dialah yang menjadi peluang untuk kita mengambil kesempatan berbakti kepadanya. Walaupun bakti kita itu tidak apa-apanya, tidak berbalas sebanyak apapun kehebatan seorang anak kepada ayah ibu, tidak akan terbayar betapa banyak jasa daripada orang tua. Tetapi kita diminta hanya bisa menyenangkan saja, itu sudah sangat luar biasa. Jangan sampai menyakiti hatinya, jaga perasaannya. Itu yang dipesankan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Nah Bapak Ibu, kalau mungkin boleh jadi hari ini ada orang tuanya yang sudah tidak ada, jangan berkecil hati. Karena Islam mengajarkan sekalipun kedua orang tua kita hari ini sudah tidak ada, diwafatkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah lebih dulu, bukan berarti pengabdian seorang anak berhenti dan tidak ada lagi. Tugas kita seorang anak yang hari ini orang tua sudah tidak ada, doakan. Kirim Al-Fatihah, kirim doa. Kalau perlu setiap saat kirim. Apalagi kita melaksanakan di dalam sujud dan rukuknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat-sangat bermanfaat di dalam penantian daripada kedua orang tua kita yang hari ini sudah wafat. Sehingganya Bapak Ibu yang hari ini Bapak Ibunya sudah wafat terlebih dahulu, mari kita bacakan Al-Fatihah sejenak. Siap Bapak Ibu? Kirimkan dalam hati, lalu kemudian sebut namanya di dalam hati masing-masing, lalu kita sama-sama bacakan Al-Fatihah. Ilah dartanil Mustafa wa ala alihi washabihi kirami sya'al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kiriman doa ini akan benar-benar bermanfaat dan yakin kita itu insya Allah akan nyampai. Karena apa kata Rasulullah, kalau manusia ini sudah meninggal, sudah wafat, yang tidak pernah terputus itu adalah amal jariah dan anak soleh serta ibu bermanfaat. Nah disinilah letaknya kita hadir sebagai seorang anak soleh dan soleha dan memberikan kiriman doa kepada orang tua kita. Nah Bapak Ibu kita lanjut. Jadi yang melatar belakangi Rasulullah di Isra Mi'rajkan ini disebut tahun duka. Berduka Rasulullah, bersedih Rasulullah. Setelah meninggal kedua orang terdekatnya ini, lalu Rasulullah berdakwah ke kota Taif namanya. Berdakwah di kota Taif ini jangankan diterima, jangankan bisa dijalankan syiarnya, justru penduduk Taif itu menghina, menghujat, bahkan menzolimi dan melukai daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak Ibu, Rasulullah ingin berdakwah ke negeri Taif, ke kota Taif, tidak disambut dengan baik, disambut dengan cacian, makian, hinaan, bahkan sampai terluka beliau. Dilempari batu, menetes darah beliau. Sudahlah sedih ditinggal kedua orang tercinta, lalu kemudian dakwahnya tidak diterima oleh penduduk Taif. Sampai-sampai dalam riwayat diceritakan malaikat Jibril itu hadir mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau mau, kata Rasulullah, kata malaikat Jibril kepada Rasulullah, kalau engkau mau Rasulullah, ini gunung aku akan pindahkan ini ke kampungnya Taif ini. Biar mereka merasakan bagaimana mereka sudah memperlakukan engkau. Jadi malaikat Jibril itu menawarkan untuk memindahkan gunung lalu meletakkan di kota Taif. Agar apa? Agar mereka katanya merasakan pembalasan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, apa yang menjadi jawaban Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata beliau mengajarkan yang sangat luar biasa.
tetap beliau mengatakan, jangan Jibril. Jangan Jibril. Boleh jadi mereka ini belum paham, boleh jadi mereka ini belum tahu, boleh jadi mereka ini belum terpanggil. Saya masih selalu berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dari warga kota Taif ini akan ada muncul generasi untuk meneruskan syiar Islami. Nah, Bapak Ibu, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Tentang apa? Tentang kesabaran dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi berdakwah tapi tidak dihiraukan, dicuekin saja, tidak mau mengikuti. Ternyata tidak hanya sekedar itu yang dilakukan oleh warga Taif. Justru mereka menyakiti daripada Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah bukan tidak mampu membalas. Membalasnya itu tidak tanggung-tanggung. Jibril menawarkan gunung untuk memindahkan. Lalu kemudian biar mereka rasakan, kata malaikat Jibril. Tapi lagi-lagi Rasulullah mengajarkan tentang kesabaran. Betapa Rasulullah itu tidak mau balas dendam untuk melakukan kesalahan yang sama. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini kita mendapatkan ujian, mendapatkan tantangan, ketika kita orang-orang beriman, insya Allah itu sebagai ukuran Allah sejauh mana ujian, sejauh mana kesabaran ketika Allah memberikan ujian kepada kita. Dan yakinilah kalau kita mendapatkan ujian demi ujian, itulah pertanda kita orang yang beriman. Makanya akan terukur Bapak Ibu, kalau ada perjalanan dalam kehidupan kita ini mendapatkan segala masalah, persoalan yang terus tumpang tindih, tidak pernah tuntas, tidak pernah selesai. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini itulah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya, kalau kita mendapatkan ujian seperti itu, Rasulullah mengajarkan untuk kita terus menjadi orang yang bersabar. Kesabaran Rasulullah yang digambarkan melalui perlakuan orang-orang Taif ini sudah sangat luar biasa. Bukan tidak mampu beliau balas dendam, tapi itu tidak dilakukan. Pulanglah beliau dengan rasa senang, dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Begitu dia meninggalkan kota Taif yang tidak diterima dakwanya, dia tidak pernah sakit hati. Dia tidak pernah sakit hati. Dia dalam keadaan tenang, dalam keadaan senang dia. Senang dalam artian tidak ada dendam sedikit pun kepada warga Taif. Maka seperti itulah yang melatar belakangi sudah menjadi tahun duka, tahun kesedihan daripada Rasulullah. Lalu kemudian datanglah perintah yang namanya Isra Mi'raj ini. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau hari ini kita mendapatkan persoalan terus beruntun, lalu kita sabar. Begitu kita mendapatkan cobaan terus menerus tak berhenti, tapi kita terus sabar. Maka yakinilah setelah itu akan ada hiburan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada balasan yang nantinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah yang sudah melewati tahun duka penuh dengan kesabaran dia hadapi, maka Allah undang daripada Rasulullah melalui perjalanan Isra Mi'raj. Nah Bapak Ibu indah amma kula kaparais dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi hikmah yang melatar belakangi Isra Mi'raj ini, yang pertama, jangan sandarkan hidup kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, setiap persoalan yang muncul, setiap masalah yang ada, yakinilah itu ujian Allah yang diberikan kepada kita, orang-orang yang beriman, sehingga kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Dan yakinilah setelah kesabaran itu akan ada nanti balasan yang setimpal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dibalas di dunia, yakinilah Allah akan balas di akhirat kelak nantinya. Itu makanya Bapak Ibu,
Kalau kita bicara sabar ini sering orang berkata, sabar sih sabar, tapi ada batasnya. Jadi hari ini kita harus buang itu. Jadi sabar itu tidak ada batas. Ya. Sampai kapan? Sampai Allah memberikan dan menyelesaikan segala apa yang menjadi ketentuannya. Kita terus tetap bersabar kepada Allah. Walaupun berat, tapi itulah ajaran yang dituntunkan kepada kita melalui Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah latar belakang Rasulullah di Isra Mi'rajkan. Setelah berduka, ditinggal wafat, setelah dia diusir, dilukai, dihina, Allah hibur. Dan tidak tanggung-tanggung perjalanan Rasulullah ini itu sampai ke surga. Di Sidratul Muntaha itu dijelaskan di sekelilingnya ada yang meliputi. Jadi ada hamparan surga dan neraka yang diperlihatkan oleh Allah ketika Isra Mi'raj ini. Salah satu yang diperlihatkan oleh Allah bahwa ada penduduk surga itu yang kalau dia panen padi, begitu dia gunting, ia menggatti, padinya tumbuh berpaling. Digatti lagi tumbuh berpaling. Digatti lagi tumbuh berpaling. Kata Rasulullah, ya Jibril, ini orang yang panen padi tidak selesai-selesai ini kenapa? Ternyata kata Jibril, inilah umatmu masa hidupnya yang rajin infak dan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Jadi jangan kita sungkan, jangan kita segan, jangan kita pelit-pelit kalau sudah urusan akhirat, kalau sudah urusan syiar, kalau sudah urusan agama, infak dan sedekah boleh jadi 1.000 berkurang menjadi 500, 1 juta berkurang jadi 900, tapi yakinilah bukan yang tersisa itulah harta kita, bukan. Tapi justru yang kita berikan itulah sesungguhnya harta yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka digambarkan dalam Isra Mi'raj ini orang yang berinfak, orang yang bersedekah, apalagi kata kepala kampung tadi ada iuran dari masing-masing warga agar terlaksana, ini sangat luar biasa. Tapi kembali lagi luruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemarin-kemarin ternyata cada nyaman namun aku cada jual mak lumpat. Cada nyaman rasanya amun aku cada lumpati mambari. Boleh jadi di dalam hati kita ada terdetak seperti itu. Ndak nyaman dengan si A, ndak nyaman dengan si B, ndak nyaman dengan Pak RT, ndak nyaman dengan ketua panitia, ndak nyaman dengan kepala kampung. Boleh jadi itu ada. Hari ini plongkan bahwa apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Memang berat Ibu, tapi perlu latihan, perlu pembiasaan. Kalau ini terus kita latihkan, dari kita memberi, menginfakkan, menyedekahkan, insya Allah itulah yang nanti akan sampai sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah diperlihatkan juga di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini ada orang yang kemudian memikul barang yang berat, yang ketika dia pikul ditambah lagi pikulan itu. Sudah terbongkok-bongkok, sudah merasa berat, tapi dia tambah lagi. Ini orang sudah keberatan memikul, tapi terus ditambah terus pikulannya. Kata Jibril, kata Rasulullah, ya Jibril, ini apa lagi nih orang yang di neraka ini? Sudah tahu dia berat, tapi dia pikul terus. Ternyata ini kata Jibril, umatmu dulu waktu di dunia dia menerima amanah. Yang dia sudah tahu amanah itu berat, tapi dia mau ambil, sehingga dia tidak bisa memikulnya. Dia pikul terus amanah itu.
mau perkara bisa jalan atau tidak dia ambil. Maka inilah gambaran yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti dari perjalanan Isra Mi'raj itu sebagaimana yang sudah kita pahami, yaitu menerima perintah apa anak-anakku? Menerima perintah apa ketika Rasulullah di Isra Mi'rajkan ini? Apa yang menjadi perintah yang kita terima? Perintah sholat. Ingat ya? Jadi Isra Mi'raj itu secara khusus Allah mengundang Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima perintah sholat. Kalau zakat, puasa, naik haji itu cukup melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Itulah yang kita kerjakan. Kita puasa, kita infak, zakat, naik haji. Perintah itu cukup melalui malaikat Jibril yang menyampaikan. Tapi urusan perintah ibadah sholat, Rasulullah diundang langsung ke langit. Diundang langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa rakaat, berapa kali dalam sehari semalam perintah yang diwajibkan kepada Rasulullah dan kepada kita tentunya. Ketika Allah bertemu dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diperintahkan sholat 50 kali dalam sehari semalam. Berapa? 50 kali dalam sehari semalam perintah sholat, Bapak Ibu. Nanti setelah Rasulullah turun di langit ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim, di langit ke-5, ke-6 dia ketemu dengan Nabi Musa. Begitu disapa oleh Nabi Musa, apa yang engkau dapatkan dari Tuhanmu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, aku mendapatkan perintah, tugas sholat 50 kali dalam sehari semalam. Bu, berapa kali Bu? Berapa? 50 kali dalam sehari semalam. Kita sehari semalam berapa jam? 50 bagi 24 berapa? Ayo. 50 bagi 25 lah berapa? Jadi setiap berapa jam kita sholat? Kalau 50 kali? Hah? Ya. Jadi setiap setengah jam Bapak Ibu kalau 50 kali kita mengerjakan sholat, Allahu Akbar, malam masuk. Jam 6. Setengah 7. Asyhadu an la ilaha illallah. Jam 8. Hayya 'alas shalah. Setiap kurang lebih setengah jam kita sembahyang indah. Kira-kira amun kita sembahyang sholat 50 kali dari sehari semalam atau kurang lebih setengah jam kita sholat, sanggupkah kira-kira Bapak Ibu? Berat. Makanya oleh Nabi Musa, kau kembali lagi kepada Rabbmu, minta dikurangi. Dalam riwayat dikurangi 50 menjadi 45 jadi 40 jadi 35 jadi 30 jadi 25 jadi 20 jadi 15 jadi 10 jadi 5. Dikurangi 5 terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyuruh kembali berbolak-balik itu? Nabi Musa alaihissalam. Karena Nabi Musa tahu kalau umatmu Muhammad itu kecil-kecil, umatku besar-besar tidak sanggup